Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga di channel Arifologi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara mudah membaca dan memahami buku-buku filsafat. Secara spesifik, di sini saya akan sebutkan 5 teknik bagaimana cara membaca dan memahami buku-buku filsafat yang biasanya sulit-sulit untuk dipahami. Silakan simak 5 teknik berdasarkan pengalaman saya pribadi berikut ini. Rumus pertama untuk membaca dan memahami buku-buku filsafat itu adalah dengan cara memulai secara tersusun, memulai secara rapi. Caranya adalah dengan memulai dari bacaan-bacaan yang sifatnya pengantar, lalu cari bacaan-bacaan yang membahas pemikiran filsuf tertentu, baru kemudian bisa langsung membaca karya filsuf itu langsung. Misalnya begini, kalau kita langsung membaca karya filsufnya biasanya akan sedikit kerepotan. Karena akan ada banyak istilah-istilah atau bahasa-bahasa yang mungkin tidak akan bisa dipahami begitu saja hanya bermodalkan kamus. Kita harus tahu bagaimana istilah ini dipahami sebenarnya. Jadi untuk itu saran saya, misalkan ya kalian ingin membaca bukunya salah satu filsuf Jerman, Jürgen Habermas misalkan. Sebagai bacaan awal kalian bisa cari buku-buku pengantar, misalkan buku filsafat barat kontemporer punya Cabertens yang di situ khusus membahas filsafat Inggris Jerman. Nah, di situ ada pembahasan tentang pemikiran Habermas. Tetapi sekedar pengantar. Lalu untuk bacaan berikutnya, kalian bisa mencari buku yang secara khusus membahas pemikirannya Habermas. Misalkan kalian bisa mencari bukunya F. Budi Hardiman. Dia menulis trilogi Jürgen Habermas. Kalian bisa mencari buku itu dulu sebelum masuk kemudian kepada karyanya Habermas secara langsung. Jadi modelnya seperti itu, step by step. Dari pengantar, dari buku-buku yang sifatnya lebih dari pengantar yang membahas filsuf tertentu, lalu kemudian baru masuk kepada karya langsung dari filsuf itu. Jadi ini rumus pertama supaya kita lebih mudah dalam memahami bacaan atau buku-buku filsafat. Rumus yang kedua ini juga penting untuk dipahami, dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Membaca buku-buku filsafat itu harus membaca secara sabar. Tidak perlu buru-buru. Banyak kan promosi-promosi cara cepat membaca. Membaca filsafat itu tidak butuh cepat, tetapi butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Tidak perlu buru-buru. Cepat selesai itu tidak penting dalam membaca buku-buku filsafat. Yang penting itu adalah kita paham. Percuma kita cepat baca buku, selesai satu buku dalam satu hari, tapi maksudnya tidak pernah kita tahu. Jadi yang terpenting itu adalah memahami, maka untuk itu kita harus bersabar. Kadang satu halaman itu bisa dibaca 1 jam, bisa jadi seperti itu. Karena bahkan saya dulu bersama teman-teman saya, komunitas Kafilosofi, itu membaca satu paragraf itu bisa 1 malam. Satu paragraf itu bisa 1 malam untuk bisa memahaminya. Jadi memang membaca buku-buku filsafat itu tidak mudah dan pelan-pelan. Harus sabar, tidak buru-buru. Tidak perlu buru-buru. Yang penting paham. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Catat dengan rapi semua hal penting yang kita dapatkan. Ini mungkin tergantung masing-masing ya. Ada yang kadang ketika ada sesuatu yang penting di dalam buku itu, orang biasanya di stabilo bukunya. Kalau saya sih, atau dikasih tanda dan semacamnya. Kalau saya sendiri tidak cenderung seperti itu, karena menstabilo buku dan semacamnya itu kadang membuat rusak kepada buku dan membuat
kita juga bingung nanti kalau nyari, karena ingatan kita itu pasti kan banyak yang lupa gitu. Nah, catatan ini membantu. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, saya tuh punya buku khusus untuk mencatat apa saja yang sudah saya baca. Kalau tidak di buku, saya juga nulis di komputer, di laptop saya. Biasanya saya banyak catatan-catatan apa yang sudah saya baca. Biasanya saya mencatat itu modelnya begini. Saya tulis judul bukunya, siapa penulisnya. Lalu ketika ada hal penting, saya tulis persis dengan seperti yang ada di buku atau berdasarkan apa yang saya pahami. Tetapi kemudian saya cantumkan halaman berapa di situ. Kalimat itu atau hal penting itu ada di halaman berapa. Saya tulis di situ. Suatu waktu saya ingin membaca lagi, saya tidak perlu membaca satu buku lagi. Saya cukup membaca catatan saya. Saya cek, oh ini ada di halaman sekian. Untuk lebih memperdalam lagi, saya cukup tengok lagi ke sana di halaman sekian. Oh, nanti konteksnya sudah paham karena sebelumnya sudah baca. Jadi, catatan ini membantu kita untuk merapikan ingatan kita, untuk mengikat ingatan kita atas pemahaman kita yang ada di dalam buku. Dan selain itu, dengan mencatat kita akan lebih pelan dalam membaca, dan dengan pelan itu kita akan lebih paham terhadap apa yang akan kita baca. Itu rumus yang ketiga. Catat semua hal yang kita anggap penting dengan rapi di dalam buku catatan kita atau di dalam laptop kita. Rumus yang keempat ini sebenarnya rumus persiapan. Rumus yang keempat itu adalah kalau kita ingin membaca buku-buku filsafat secara mudah, secara enak, maka pastikan topik yang dibahas di dalam buku yang akan kita baca itu adalah topik yang kita sukai dan menarik. Caranya menyukai bagaimana? Caranya menarik bagaimana? Kalau saya sendiri biasanya dengan cara menulis. Saya ingin menulis Habermas misalkan. Maka saya ketika mencari buku-buku Habermas, saya akan tertarik. Karena ada banyak hal yang saya harus ketahui di situ. Atau dengan cara bikin video seperti ini. Saya ingin bikin video tentang Martin Heidegger misalkan. Maka saya ketika membaca buku-buku yang berkaitan dengan Heidegger, termasuk bukunya Heidegger, nanti itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi kita, bagi saya. Ketika saya membaca buku itu, saya mendapatkan informasi, dan ini yang saya butuhkan. Ketika saya merasa butuh terhadap apa yang saya akan baca itu, insya Allah dalam membacanya tidak akan ngantuk nanti. Karena kita merasa butuh, merasa memang membutuhkan informasi itu. Sehingga kita buku-buku itu pun menjadi menarik bagi kita dan kita akan suka. Kita tidak akan ngantuk lagi membaca buku filsafat. Itu persiapannya. Nah, ini rumus yang keempat. Yang terakhir, rumus yang kelima, untuk kita bisa membaca buku filsafat, bisa memahami dengan mudah buku-buku filsafat, itu yang harus kita siapkan pertama kali itu adalah diri kita, baik fisik maupun rohani kita. Kita harus pastikan diri kita itu dalam kondisi siap dan nyaman, lahir batin, saat membaca buku-buku filsafat. Kalau pengalaman saya pribadi, biasanya suasana enak untuk membaca buku itu ketika baru bangun tidur, biasanya jam 3, jam 4, itu enak sekali baca, suasana hening, membaca juga tenang dan semacamnya. Jadi, tapi ini fleksibel, bisa kapan saja kan. Orang merasa lebih tenang di malam hari, ada yang merasa tenang di pagi hari, ada yang di sore hari dan semacamnya, terserah. Kalau pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi intinya yang penting itu kita harus dalam kondisi siap, tenang, nyaman, lahir dan batin ketika membaca buku. Karena kondisi kita yang nyaman, lebih mudah kita untuk bisa mencerna hal-hal yang tertuang atau pesan-pesan yang ada di dalam buku itu. Demikian kira-kira teknik atau rumus membaca buku-buku filsafat yang susah menjadi lebih mudah untuk dipahami berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tentu orang lain punya pengalaman yang berbeda, tapi ini berdasarkan pengalaman saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.